Upaya promotif dan preventif gizi dalam kesehatan reproduksi adalah langkah-langkah strategis yang berfokus pada peningkatan edukasi serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi melalui pemenuhan nutrisi yang optimal sepanjang siklus hidup manusia. Pernah kepikiran gak sih kalau apa yang kita makan hari ini itu dampaknya bisa sampai ke generasi berikutnya? Nah, kali ini kita akan bedah hubungan yang luar biasa antara nutrisi dan kesehatan reproduksi. Dan ternyata ini adalah perjalanan seumur hidup. Coba aku mau tanya deh, menurut kamu kapan sih waktu yang paling pas buat mulai siapin nutrisi untuk calon bayi? Pas udah positif hamil? Atau mungkin beberapa bulan sebelumnya pas baru mulai program? Jawabannya, ini mungkin bakal bikin kaget. Persiapannya itu dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Jauh sebelum kita bahkan kepikiran buat punya anak. Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi ya. Jadi nutrisi yang baik itu bukan sekedar checklist selama 9 bulan kehamilan aja. Ini tuh kayak perjalanan panjang yang membangun fondasi kesehatan. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat anak cucu kita nanti. Dalam dunia gizi, ada dua pendekatan utama, promotif dan preventif. Anggap aja ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Gampangnya, promotif itu artinya kita proaktif, membangun kebiasaan baik buat jangka panjang. Sementara preventif itu artinya kita mencegah masalah sebelum kejadian. Contohnya, mengatasi kekurangan zat besi biar gak kena anemia. Dua-duanya ini penting banget. Kita masuk ke bagian pertama, membangun fondasi. Disinilah di masa-masa remaja dan sebelum konsepsi, investasi kesehatan yang paling krusial buat masa depan itu dimulai. Di tahap ini nih, tujuannya tuh strategis banget. Kita nggak cuma mikirin kesehatan hari ini, tapi juga nyiapin bekal buat tubuh di masa depan. Misinya jelas, cegah anemia, isi tabungan nutrisi tubuh, dan pastikan kesuburan ada di kondisi puncaknya. Terus, jagoan nutrisinya apa aja? Ada 3 yang utama. Pertama, zat besi buat lawan anemia. Kedua, asam folat. Ini pahlawan super yang melindungi janin dari cacat lahir. Dan ketiga, ada zinc yang tugasnya menjaga sel reproduksi kita. Kerennya nih, cara buat memenuhinya itu simple dan bisa jadi kebiasaan sehari-hari. Coba deh ingat-ingat angka ini, 400 mikrogram. Ini adalah dosis harian asam folat yang penting banget dan dianjurkan buat dikonsumsi minimal 3 bulan sebelum berencana hamil. Intervensi yang kelihatannya kecil, tapi dampak perlindungannya luar biasa besar. Lanjut ke bagian kedua, jendela kritis. Nah, sekarang kita masuk ke periode kehamilan dan masa nifas. Di fase inilah kebutuhan nutrisi melonjak drastis, karena tubuh lagi kerja keras untuk 2 orang sekaligus. Seberapa besar sih peningkatannya? Selama hamil, tubuh butuh tambahan sekitar 300-500 kalori setiap hari. Pas menyusui, butuhnya lebih banyak lagi, sekitar 500 kalori tambahan. Energi ekstra ini ibarat bahan bakar utama untuk membangun janin dan memproduksi ASI yang berkualitas. Selama periode krusial ini, fokus nutrisinya sedikit bergeser. Zat besi dan asam folat tetap jadi prioritas buat mencegah anemia pada ibu. Terus, kalsium dan vitamin D ini kerjanya double, ngebangun tulang si bayi sekaligus mulihin cadangan kalsium ibu. Dan yang pasti, protein, si blok bangunan utama untuk semua organ si kecil. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum semua ini. Intinya itu bukan cuma soal nambah porsi makan, tapi tentang makan lebih cerdas, memastikan setiap makanan yang masuk itu padat nutrisi yang dibutuhin ibu dan bayinya. Oke, kita masuk ke babak terakhir, memberi energi generasi berikutnya. Di fase menyusui dan masa awal anak-anak inilah, semua investasi nutrisi kita tadi mulai membuahkan hasil. Kesehatan ibu jadi bahan bakar utama buat pertumbuhan si anak. Tujuannya di sini jelas banget, memproduksi ASI yang top kualitasnya, bantu pemulihan energi ibu setelah melahirkan, mastiin bayi tumbuh kembang dengan sehat, dan yang paling penting, mencegah kondisi serius yang namanya stunting. 2 tahun pertama kehidupan anak itu benar-benar periode emas. 6 bulan pertama, ASI eksklusif itu udah paling top. Setelah itu, baru deh kita kenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI yang beragam nutrisinya. Sambil jalan, penting banget buat terus memantau pertumbuhannya tiap bulan di posyandu. Ini adalah langkah pencegahan yang super efektif. Nah, judul bagian ini adalah pilihan kecil, dampak abadi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya semua informasi penting ini bisa sampai ke masyarakat luas dan benar-benar membawa perubahan? Ternyata ada beberapa strategi kunci.
Mulai dari yang personal seperti konseling tatap muka, lalu edukasi kelompok di komunitas kayak Posyandu, sampai kampanye yang skalanya lebih luas lewat berbagai media. Ini semua membentuk sistem pendukung yang solid biar nggak ada yang ketinggalan informasi. Dari tadi kan kita sebut-sebut stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting itu bukan cuma soal anak pendek. Ini adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan dampaknya itu permanen ke perkembangan otak anak. Tapi kabar baiknya adalah stunting ini sangat bisa dicegah. Jadi lain kali kalau kamu lagi lihat piring makananmu, coba diingat ini. Setiap suapan itu adalah sebuah investasi. Bukan cuma buat kesehatanmu hari ini, tapi buat kesehatan generasi yang akan datang. Pertanyaannya sekarang, masa depan seperti apa yang mau kamu bangun?